Hai Sahabat Madani, jumpa lagi di my channel. Sahabat Madani, kali ini aku ingin bertanya tentang thumbnail dan judul yang efektif. Jadi buat kamu para YouTube pemula, aku tidak akan mengajari kamu tentang YouTube, tapi kita sama-sama belajar tentang YouTube dengan bertanya di bawah Google. Nah Sahabat Madani, aku sudah persiapkan nih pertanyaan-pertanyaan untuk kita bertanya seputar dunia YouTube pada Mbak Google. Yuk kita mulai aja ceritanya. Hai Mbak Google. Hai juga Bang Dani. Mbak Google, thumbnail itu apaan sih? Dan bagaimana cara membuat thumbnail dan judul yang efektif? Thumbnail dan judul berfungsi seperti baliho yang dapat membantu penonton memutuskan apakah akan menonton video Anda atau tidak. Thumbnail dan judul yang dirancang dengan baik dapat menarik lebih banyak penggemar ke channel Anda, mendorong penonton untuk menonton video Anda karena mereka tahu apa yang akan didapat, dan membuat konten Anda menarik bagi berbagai pengiklan. Oh, jadi yang mendorong penemuan video kita itu dari thumbnail dan judul ya Mbak Google? Benar sekali Bang Dani. Thumbnail dan judul biasanya merupakan hal pertama yang dilihat penonton saat menjelajah di YouTube, dan merupakan bagian penting dari metadata video Anda. Keduanya bekerja sama sebagai tim untuk membangun antisipasi sekaligus mewakili isi yang ada dalam video Anda secara akurat. Ketika penonton mengklik video dan menonton hingga selesai, hal ini memberitahu YouTube bahwa penonton menikmati konten Anda. Namun, jika thumbnail dan judul tidak sesuai dengan isi video, penonton cenderung segera pergi, dan hal ini dapat membatasi kemampuan video Anda untuk dapat ditemukan di YouTube. Semakin lama Anda dapat membuat orang menonton konten Anda di YouTube, semakin besar kemungkinan konten Anda akan muncul. Lalu, bagaimana caranya merancang thumbnail yang mewakili isi konten secara akurat Mbak Google? Thumbnail biasanya merupakan hal pertama yang dilihat penonton saat ia menemukan salah satu video Anda. Dan 90% video dengan performa terbaik di YouTube memiliki thumbnail custom. Saat menyesuaikan thumbnail, pastikan Anda memiliki gambar yang sangat menarik dan tampak bagus dalam ukuran besar dan kecil, serta dapat menyampaikan informasi penting tentang video Anda. Anda dapat menerapkan aturan sepertiga untuk membuat gambar yang menarik dan dinamis, lalu menambahkan overlay dengan teks deskriptif atau branding Anda. Jika Anda menambahkan teks, pastikan untuk menggunakan font yang mudah dibaca di layar. Pikirkan juga cara agar thumbnail Anda bisa terlihat menarik dan sesuai untuk usia penonton Anda. Sebaiknya pikirkan thumbnail sebelum melakukan pengambilan gambar video, sehingga Anda punya beberapa pilihan ketika akan mengupload. Ingat, thumbnail muncul dalam berbagai ukuran di seluruh YouTube dan situs eksternal yang menyematkan video YouTube. Oleh sebab itu, pastikan thumbnail terlihat bagus di perangkat seluler dan komputer. Oh, jadi kita harus menulis judul yang menarik ya Mbak Google? Selain menarik, juga tepat. Apakah begitu? Judul yang ditulis dengan baik dapat menjadi pembeda apakah orang lain mau menonton dan membagikan video Anda, atau main scroll dan melewatkannya begitu saja. Jadi, sebaiknya buat judul yang bisa menggambarkan konten secara akurat. Anda bisa melakukannya dengan membuat judul yang kreatif untuk membangkitkan rasa ingin tahu, atau mempromosikan konten. Penting untuk menggambarkan video Anda secara akurat agar penonton tetap menonton sampai selesai. Jika penonton tidak terus menonton karena video tersebut tidak sesuai dengan ekspektasinya, Anda akan melihat penurunan retensi penonton. Hal ini dapat menyebabkan video Anda cenderung tidak direkomendasikan di YouTube. Sebagai pengingat, konten apapun yang melanggar pedoman komunitas akan dihapus.
Judul yang sangat mudah diklik ini cocok dengan komunitas. Seperti contoh di sini, ini adalah Superwoman. Penonton yang paling tertarik pada judul ini mungkin adalah para gadis yang senang bersiap-siap untuk pergi keluar, atau orang yang menunggu mereka siap berangkat. Meskipun video ini memiliki rekaman demonstrasi kekerasan, thumbnail tersebut menghindari gambar yang mungkin membuat penonton takut. Judulnya memberikan konteks yang tepat bahwa ini adalah laporan berita tentang kejadian fatal. Ini adalah contoh judul yang bagus untuk serial. Informasi penting ditempatkan di awal dan mencakup judul acara serta nomor episode di bagian akhir. Oh, jadi kita harus menghindari judul dan thumbnail yang menyesatkan, sensasional, dan atau bersifat clickbait ya Google. Menyesatkan atau bersifat clickbait mengacu pada thumbnail dan judul yang tidak mewakili isi video. Thumbnail atau judul yang sensasional adalah yang berlebihan, menyinggung, atau berisi kata kotor. Hal semacam ini dapat membuat penonton menjauh dan mengurangi peluang video Anda untuk direkomendasikan kepada penonton baru. Jika ingin meningkatkan jumlah penonton YouTube yang setia dan bertahan saat menonton, buat mereka tertarik dengan video Anda, sekaligus hindari thumbnail dan judul yang menyesatkan, bersifat clickbait, atau sensasional. Jika hal semacam ini ada pada video Anda namun tidak melanggar batas, video tetap dapat ditayangkan di YouTube. Namun, video mungkin cenderung tidak direkomendasikan kepada penonton baru, dan peringkatnya di area rekomendasi serta area YouTube lainnya mungkin akan lebih rendah. Berikut adalah beberapa atribut yang dapat memengaruhi rekomendasi video kepada penonton baru. Menipu atau menyesatkan, tidak mewakili konten video, mengejutkan, mengandung kata-kata atau gambar yang menyinggung atau berlebihan, menjijikkan, mengandung gambar yang kotor atau menjijikkan, kekerasan yang mencolok, sengaja mempromosikan kekerasan atau pelecehan, tidak senonoh, mengimplikasikan tindakan yang menjurus ke arah seksual atau tindakan cabul, kasar, menggunakan huruf besar semua atau tanda seru yang berlebihan untuk menekankan judul secara berlebihan. Untuk memaksimalkan potensi jangkauan Anda, buatlah thumbnail dan judul yang sesuai untuk cakupan penonton yang lebih luas. Salah satu aturan pokoknya adalah selalu berikan apa yang Anda janjikan, dan hindari penyisipan kata, simbol, atau visual yang dapat menipu atau menjauhkan calon penonton. Thumbnail custom harus mematuhi pedoman komunitas kami. Pelanggaran dapat menyebabkan penghapusan thumbnail custom Anda dan teguran pedoman komunitas. Judul ini adalah clickbait karena mencoba memikat penonton dengan cara yang sangat berlebihan. Gambar mayat dalam thumbnail ini dapat membuat orang syok. Sebaiknya gunakan thumbnail dan judul yang menggambarkan isi video dengan cara yang lebih positif dan cocok bagi penonton. Judul ini menggambarkan kekerasan dan terasa menjijikan. Thumbnail ini mungkin menarik perhatian sebagian penonton, tapi juga cenderung membuat penonton lain menjauh. Judul ini memanfaatkan kekerasan untuk menciptakan efek dramatis. Jika video Anda menampilkan gambar kekerasan, misalnya cedera akibat kecelakaan, coba pikirkan cara agar thumbnail dan judulnya bisa mewakili isi video tanpa menimbulkan rasa tidak menyenangkan. Judul ini kotor dan menyinggung. Dengan menyebutkan superhero, thumbnail dan judul ini membidik penonton usia muda, namun isinya tampak ditujukan bagi penonton dewasa. Bahkan untuk video lelucon sekalipun, pertimbangkan dengan cermat bagaimana kombinasi thumbnail dan judul akan dilihat oleh calon penonton dan apakah kombinasi tersebut sesuai atau tidak. Lalu, bagaimana caranya membuat thumbnail dan judul yang cocok untuk pengiklan?
guna membantu memonetisasi video. Pengiklan dapat memilih untuk menargetkan video yang berisi istilah dan kata kunci khusus pada judul, deskripsi atau tag, agar video menjangkau penonton yang diinginkan. Hal ini dapat mempengaruhi konten mana yang dapat dimonetisasi. Pengiklan juga dapat menghindari istilah dan kata kunci yang tidak sesuai dengan brandnya. Misalnya, video yang berisi kata-kata yang tidak sopan, kontroversial, atau istilah bernuansa seksual. Walaupun jika digunakan dalam konteks komedi, satir, atau konteks apapun yang tidak menyinggung, dapat membuat sejumlah pengiklan batal menyertakan video Anda dalam kampanye mereka. Jadi perhatikan teks yang digunakan pada judul Anda. Thumbnail harus mewakili konten secara akurat dan menarik perhatian calon penonton. Anda juga harus mikirkan apakah brand akan merasa nyaman jika ditampilkan bersama thumbnail bernuansa dewasa. Thumbnail yang membuat shock, terlalu vulgar, atau menjurus ke arah seksual, juga dapat menyebabkan sejumlah pengiklan batal menyertakan konten tersebut dari kampanye tertentu. Perlu diingat, meskipun tidak melanggar kebijakan YouTube, beberapa video mungkin tidak sesuai untuk semua penonton. YouTube akan menghapus iklan dari setiap konten yang menampilkan karakter hiburan keluarga yang terlibat dalam perilaku kekerasan, menyinggung, atau tidak pantas. Meskipun dilakukan untuk tujuan komedi atau satir. Berikut ini tips untuk memastikan pengiklan merasa nyaman dengan metadata Anda. Yang pertama, buat judul, tag, dan deskripsi yang akurat. Yang terpenting, metadata harus menjelaskan isi video Anda secara akurat. Yang kedua, setiap kata berarti. Artinya video yang berisi kata-kata yang tidak sopan, kontroversial, atau istilah yang menjurus ke arah seksual dapat membuat sejumlah pengiklan batal menyertakan video Anda dalam kampanye mereka. Yang ketiga, kata-kata dapat disalahartikan. Pengiklan seringkali memilih untuk tidak menyertakan kata atau frasa tertentu. Pertimbangkan bagaimana judul, tag, dan deskripsi Anda akan ditafsirkan oleh pengiklan. Lalu, bagaimana caranya kita mengetahui apakah thumbnail dan judul sesuai dengan konten video atau tidak? YouTube Analytics dapat membantu menentukan apakah thumbnail dan judul video Anda cocok dengan ekspektasi atau tidak. Dengan melihat apa yang dilakukan penonton saat mulai menonton video yang dipilih, YouTube akan merekomendasikan video kepada penonton jika video tersebut relevan dan jika penonton menganggap video tersebut menarik, yang dapat dilihat dari rata-rata durasi tonton. Pengiklan juga dapat menghindari istilah dan kata kunci yang tidak sesuai dengan brandnya. Misalnya, video yang berisi kata-kata yang tidak sopan, kontroversial, atau istilah bernuansa seksual. Anda dapat mengetahui apakah thumbnail Anda adalah clickbait jika menerima CTR yang tinggi namun durasi tonton rata-ratanya rendah, dan tayangannya lebih rendah daripada yang diharapkan. Anda juga dapat melihat sumber traffic untuk memeriksa kata kunci yang digunakan penonton untuk menemukan video Anda. Oh, seperti itu ya. Oke deh Mas Google. Karena pertanyaannya sudah habis, hari ini cukup sampai di sini deh. Lain kali aku akan bertanya sama kamu ya. Buat sahabat Madani, semoga video ini bermanfaat. Kita belajar bersama-sama di YouTube untuk membicarakan YouTube dan bertanya kepada Mbak Google. Jadi aku tidak akan mengajari kamu ya. Aku juga sama, masih belajar dan kita akan belajar bersama-sama. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.